Selamat siang teman-teman semua. Izin menyampaikan Ya, pantun sedikit boleh ya, biar semangat ya. gas, 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 gas. Naik perahu ke kota tua, lihat mentari bersinar hangat. Assalamualaikum teman semua, semoga hari ini penuh semangat. Gila. Keren, 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 keren. Ya, kami dari kelompok B ya, grup 5 beranggotakan saya sendiri, Farah Aziz, selanjutnya ada Kak Fani Nurul Fatia, ada Kak Feby Faradila, Kak Farah Sania, dan terakhir Bang Farid. Nah, pada hari ini kami akan membahas mengenai berakhlakologi di unit kerja masing-masing. Nah, kebetulan saya yang pertama ya teman-teman ya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Farhan Aziz, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Unit kerja pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah Sumatera Utara. Nah, kebetulan yang ingin saya highlight dari berakhlakologi di unit kerja saya ini mengenai berorientasi pelayanan. Yang kita ketahui pada buku panduan perilaku insan PUPR Core Value berakhlak, berorientasi pelayanan ialah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, di mana terdapat 14 perwujudan perilaku berorientasi pelayanan pada buku tersebut. Nah, dari 14 perwujudan perilaku tersebut, saya mengambil poin ke-13, yaitu menghindari perbuatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Nah, sesuai dengan tugas BP2JK di Permen PU nomor 1 tahun 2025, yaitu melaksanakan pelayanan pengadaan barang jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Maka poin tersebut sangat terkait ya dengan kerja saya dan jafung saya, yaitu pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Apa sih tindak lanjut atau implementasi kita dari implementasi saya dan perwujudan poin ke-13 itu di unit kerja? Yang pertama, yaitu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Sehingga penyedia yang terpilih merupakan penyedia yang kompeten dan berkualitas. Yang kedua, ada menjaga etika dengan tidak melakukan komunikasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan penyedia untuk menghindari konflik kepentingan. Yang terakhir, kemudian menjalankan fungsi dari tim pelaksana dan tim peneliti, di mana tim pelaksana berfungsi melakukan pendampingan di proses persiapan pengadaan, serta tim peneliti sebagai tim yang meneliti dan mengawasi proses hasil evaluasi dari Pokja, sehingga bisa terhindar dari konflik kepentingan itu tadi, sehingga proses lelang bisa berjalan sesuai semestinya. Baik, mungkin mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai berakhlakologi di unit kerja saya. Mungkin selanjutnya, Oke, selanjutnya dari saya ya Bang ya. oh ya, Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Sania, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Unit kerja saya di Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang. Kalau tadi Bang Aziz sudah jelasin tentang berorientasi pada pelayanan, kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabel. Nah, akuntabel sendiri dimaksud dengan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Akuntabel dalam nilai berakhlak berarti ASN bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan dampak pekerjaannya. Selain itu, ASN juga harus transparan dalam proses kerja, jujur dalam pelaporan, dan siap dievaluasi tanpa menyembunyikan kekurangan. Akuntabilitas ini juga menciptakan kepercayaan publik karena menunjukkan bahwa ASN bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan rakyat dan negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil poin ke-12 yaitu meluruskan niat menerima amanah didasarkan pada niat yang baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apalagi dalam hal ini saya adalah memiliki jabatan fungsional sebagai humas, di mana humas sangat banyak berkomunikasi dan erat kaitannya dengan masyarakat, sehingga sebagai humas penting untuk menyampaikan informasi yang transparan dan memberikan informasi yang relevan kepada publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan data yang realitas dan realistis terkait pekerjaan baik dengan menggunakan infografis maupun dengan menggunakan media sosial atau website resmi dari balai saya, yaitu Balai Sumatera 5 Padang. Selain itu juga sebagai humas, juga saya bisa melakukan dengan cara transparansi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung
progres, dan penggunaan anggaran secara langsung, serta mendukung pekerjaan balai. Begitu kira-kira penerapan dari nilai akuntabel. Mungkin kita bisa lanjutkan ke yang lainnya juga kepada mungkin nilai Ya, selanjutnya bisa terima disampaikan. kasih tadi Kak Farah. Tadi udah disampaikan oleh Bang Ajis, ada berorientasi kepada pelayanan dan A, akuntabel. Nah, di sini saya akan menyampaikan K dan H, kompeten dan harmonis. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farid Falevi, peserta Latsar Angkatan 1, Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Unit kerja saya di BPBPK Sumut. Cuman sedang ada pemindahan tugas di Ditjen Prasarana Strategis. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya tadi yang sudah menyampaikan materinya. Nah, di sini saya menyampaikan tentang kompeten. Kompeten itu yaitu memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sikap profesional untuk menjalankan tugas dengan kualitas terbaik serta terus belajar dan berkembang. Yang dimana untuk panduan perilakunya itu, yaitu kita harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menciptakan budaya saling berbagi ilmu, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dan bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan. Di mana inti dari tujuan kompeten ini mendorong supaya di lingkungan kerja kita dapat mempunyai berdaya saing tinggi, berintegritas dan profesional, serta menumbuhkan semangat untuk improve adaptasi terhadap perubahan. Nah, untuk di unit kerja implementasinya di unit kerja sendiri, di mana untuk kompeten, pegawai didorong dan difasilitasi untuk terus mengembangkan kompetensi dan keahlian diri melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Para pegawai juga aktif dalam membagikan ilmu dan pengalaman kepada rekan kerja lainnya, baik secara diskusi, formal maupun informal. Yang di mana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen Kementerian PU dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Nah, di kompeten ini dapat diwujudkan dengan terus belajar dan mengembangkan. Sangat Bahkan ya, di kompeten ini kita juga bisa memunculkan berbagai inovasi teknologi. Salah satunya belajar menggunakan AI, Artificial Intelligence, untuk memonitoring isu, memanfaatkan big data, segmentasi, audiens, dan mengolah konten. Nah, yang kedua, saya akan menyampaikan tentang harmonis. Yang di mana harmonis itu yaitu saling peduli, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang dimana intinya itu kita harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, lalu suka menolong dan membantu membangun hubungan kerja yang sehat karena kita bekerja bukan Superman tapi super team, lalu menjunjung tinggi kerjasama dan kebersamaan dalam tim. Nah, untuk implementasinya sendiri yaitu contoh kecilnya melakukan kegiatan olahraga bersama setiap hari Jumat di mana terdiri dari berbagai unit kerja untuk menambahkan keharmonisan tanpa memandang agama, ras, dan golongan. Dan itu juga dilakukan di wilayah kerja saya di Ditjen PS dan juga Bina Konstruksi. Lalu untuk budaya kerjanya kita harus membuat budaya kerja yang dimana saling menghargai dan peduli sehingga wujud harmonis itu dapat tercipta di lingkungan kerja. Yang dimana salah satu contohnya lagi yaitu perbedaan dan perlakuan istimewa antara ASN dan non-ASN itu ditiadakan, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, hari besar, dan yang lainnya, sehingga mewujudkan lingkungan yang harmonis, nyaman, bebas, dan terbebas dari diskriminasi. Nah, itu dulu dari saya. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan kompeten harmonis dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kak Feby Faradila. Kepada Kak Feby, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Farid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feby Faradila, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bappekom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, Unit Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Nah, sebagai CPNS yang sedang mengikuti Latsar, saya mendapat kesempatan untuk melihat langsung bagaimana praktik dari nilai-nilai dasar berakhlak yang diterapkan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Nah, adapun nilai-nilai dasar yang berakhlak yang saya tinjau, ini yang pertama ada loyal, yaitu artinya berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Yaitu dengan cara memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan. Kemudian juga termasuk menjaga nama baik ASN,
pemimpin, instansi, dan juga negara. Dan yang tak kalah penting yaitu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Yang saya amati di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh ini, ternyata pegawainya sudah menunjukkan sikap loyal terhadap instansi, yaitu dengan mematuhi peraturan, menjaga citra baik balai, serta berhati-hati dalam menyampaikan informasi keluar. Sikap profesional dan komitmen terhadap pelayanan publik juga selalu ditunjukkan dalam berbagai kegiatan balai seperti dalam penyelenggaraan pelatihan atau sertifikasi tenaga kerja konstruksi ataupun saat menjalin hubungan dengan mitra. Karena sikap profesionalisme itu juga merupakan bentuk dari menjaga nama baik instansi. Kemudian nilai yang kedua ada nilai adaptif. Artinya kita berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, itu bisa dengan cara cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Juga kita terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di balai. Nah, di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh ini cukup aktif dalam berinovasi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, terutama dalam penggunaan sistem digital untuk mendukung kegiatan seperti sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan manajemen data kegiatan. Nah, pegawai di sini itu cepat beradaptasi saat ada perubahan sistem atau kebijakan dan siap belajar hal-hal baru, misalnya dengan selalu mengikuti pelatihan atau webinar yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang ada di kantor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk nilai terakhir yaitu kolaboratif akan disampaikan oleh Kak Fani. Baik, terima kasih banyak Kak Feby. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fani Nurul Fatia, peserta Latsar Angkatan 1, kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025 dari Unit Kerja BPBPK Medan. Di sini saya akan menyampaikan tentang nilai terakhir yaitu nilai kolaboratif, di mana nilai kolaboratif dalam core value ASN berakhlak menggambarkan pentingnya kerjasama yang sinergis dan terbuka antara seluruh pihak. Secara spesifik, nilai ini meliputi memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama demi menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perwujudan perilaku kolaboratif ini, di sini saya mengambil poin pertama, yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyelesaian tugas, di mana implementasi di unit kerja saya di BPBPK Sumut yaitu selalu terbuka untuk bekerja sama dan bersinergi dengan badan, lembaga, atau mitra terkait guna kepentingan masyarakat. Salah satunya yaitu BPBPK Sumut melakukan kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung program peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi. Selain itu, di dalam sistem internal, para pekerja lintas bidang juga selalu melakukan kerjasama dan juga koordinasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Seperti dalam melakukan publikasi ke media sosial, unit seksi PPID melakukan kolaborasi dengan unit-unit terkait untuk mendapatkan informasi yang sesuai. Baik, tadi teman-teman kita semua telah menjelaskan tentang nilai-nilai berakhlakologi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya sekedar jargon, tapi adalah fondasi etika dan perilaku ASN dalam melayani bangsa. Ketika ASN menerapkan orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif dalam tindakan sehari-hari, maka nilai-nilai berakhlak ini bukan hanya sebagai slogan, tapi sebagai kebiasaan dan bukan hanya sebagai identitas, tetapi ASN benar-benar menjadi penggerak perubahan dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Kalau tadi Bang Aziz udah mulai dengan pantun, mari kita tutup juga dengan pantun ya. Boleh tolong cakepnya? Kerja pagi belum sarapan, Cakep. lupa absen malah ke lapangan. Cakep. Cakep. Berakhlak jadi tokat pegangan, Cakep. itu bekal menuju kepercayaan. Iya, Baik, sekian cakep. presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.